Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menerangkan tentang materi pembelajaran sholat jamak dan qashar guna melengkapi tugas mata kuliah fiqih pertemuan kelima. Saja pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu. Artinya sholat yang berbeda waktunya dikerjakan secara bersamaan, baik di waktu sholat pertama maupun di waktu sholat yang kedua. Contoh, menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar, lalu menggabungkan maghrib dan isya. Lalu kedua ada sholat qashar. Sholat qashar adalah meringkas sholat yang jumlah rokaatnya 4 menjadi 2 rokaat. Sholat yang bisa diqashar yaitu hanya sholat yang 4 rokaat. Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa diqashar karena jumlah rokaatnya sudah sedikit, kurang dari 4. Lalu dasar hukum sholat jamak dan qashar terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Lalu juga ada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allah memberi keringanan bagi musafir untuk mengqashar sholat dan berbuka puasa. Hadis riwayat Muslim. Lalu selanjutnya, syarat sholat jamak. Syarat sholat jamak dan qashar yaitu boleh dilakukan oleh orang yang dalam perjalanan atau disebut musafir, lalu dalam keadaan hujan lebat, sakit, atau keadaan darurat tertentu. Syarat selanjutnya hanya bisa dilakukan untuk 2 pasang, yaitu pasang pertama zuhur dan sholat asar, pasang kedua sholat maghrib dan sholat isya. Lalu macam-macam sholat jamak. Yang pertama ada jamak takdim, yaitu 2 sholat yang digabungkan dan dikerjakan pada waktu sholat pertama. Contoh, zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Syaratnya berniat jamak ketika sholat pertama, dikerjakan berurutan, tidak diselingi. Sholat kedua langsung menyusul setelah sholat pertama. Yang kedua ada jamak takhir, yaitu 2 sholat digabungkan dan dikerjakan pada waktu sholat kedua. Contoh zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Syaratnya berniat jamak takhir pada waktu di sholat pertama. Misal pada waktu sholat zuhur itu sudah berniat jamak takhir. Lalu sholat dilakukan dalam waktu sholat yang kedua, dilakukan pada waktu sholat asar. Lalu hikmah sholat jamak dan qashar. Hikmah pertama yaitu mempermudah umat Islam dalam menjalankan ibadah saat bepergian. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa agama Islam tidak memberatkan umatnya. Ketiga, melatih ketaatan dan
konsistensi beribadah di segala keadaan, lalu membentuk kesadaran spiritual bahwa Allah selalu memberikan kemudahan dalam beribadah. Sebagai penutup, sholat jamaah dan qashar merupakan bentuk keringanan, rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang sedang dalam perjalanan atau menghadapi kesulitan. Dengan memahami aturan dan hikmahnya kita bisa tetap menjaga ibadah dimanapun berada. Mungkin karena keterbatasan waktu, apakah ada yang mau ditanyakan oleh Bu Humaida dan Bu Dila? Terima kasih Pak. Mohon izin bertanya. Yang pertama, bagaimana jika seorang berpergian jauh tetapi menetap di suatu tempat selama beberapa hari? Apakah masih diperbolehkan untuk mengqasharnya? Terus yang kedua, apakah jamak dan qashar boleh dilakukan saat perjalanan wisata atau rekreasi? Bukan urusan penting seperti ibadah ataupun bekerja. Dan yang ketiga, saat perjalanan jauh dengan transportasi umum, bagaimana cara kita sholat jamak dan qashar jika tidak ada tempat untuk melakukan sholatnya? Contohnya ada ya seperti di kereta api atau kan nggak semua tempatnya nyaman buat sholat. Terima kasih. Saya coba jawab dulu pertanyaan dari Ibu Humaida. Yang pertama tadi, bagaimana jika seorang bepergian jauh tetapi menetap di suatu tempat selama beberapa hari, apakah masih boleh melakukan jamak qashar? Betul, itu. Jawabannya, jika berniat menetap tidak lebih dari 4 hari, maka masih boleh qashar. Namun jika berniat tinggal lebih dari 4 hari, maka ia dianggap mukim dan wajib melaksanakan sholat secara sempurna. Tidak boleh dijamak qashar. Meskipun masih di tempat perantauan. Jadi batasnya itu cuma 4 hari. Harus diniatkan dulu mau 4 hari lebih atau tidak. Jelas ya Bu ya? Lalu yang kedua, apakah jamak dan qashar boleh dilakukan saat perjalanan wisata atau rekreasi? Bukan urusan penting seperti kerja atau ibadah. Jawabannya boleh. Selama perjalanan tidak bertujuan maksiat, jamak dan qashar tetap sah dilakukan, baik perjalanan untuk ibadah, silaturahmi, pekerjaan, maupun rekreasi. Islam memberikan keringanan bagi semua jenis perjalanan yang mubah, yang diperbolehkan selama tidak maksiat. Jelas, Ibu? Iya, Pak. Terima kasih. Lanjut pertanyaan ketiga. Saat perjalanan jauh dengan kendaraan umum, bagaimana cara sholat jamak dan qashar jika tidak ada tempat untuk beribadah yang nyaman? Jawabannya, jika sulit turun untuk sholat, ya, boleh menjama sholat setelah sampai di tempat tujuan, jamak akhir. Bila perlu, bisa bertayamum jika air tidak tersedia dan sholat dengan gerakan semampunya di kursi sesuai kemampuan. Jadi, kalau bahasa sebisanya saja, sebisanya. Kalau tidak ada air, kita bisa tayamum, terus bisa sholat dengan keadaan atau gerakan yang semampunya. Itu kalau sudah tidak bisa itu. Tapi kalau bisa ya di rest area, sholat, terus dilakukan di akhir, jamak akhir. Jelas Ibu? Terima kasih. Monggo Ibu Dila. Pertanyaan.
izin bertanya Bapak, bagaimana seorang, ini yang bekerja sebagai pilot, pramugari, atau nahkoda, atau kapal awak, dan lain-lain itu, yang terus-menerus berpergian, apakah, eee, boleh melaksanakan jamak qashar? Langsung jawab saja ya. Oh, 3 pertanyaan dulu ya, Pak, ya? Oh iya, langsung jawab apa? Pertanyaan dulu, Pak. Oh, Terus pertanyaan yang kedua, itu bagaimana ketika ada seseorang yang bekerja di luar kota, tapi dia, PP kayak pulang pergi gitu, setiap hari. Nah, itu bagaimana sholatnya, apakah boleh melakukan jamak dan qashar? Terus untuk pertanyaan yang ketiga, ini kan zaman sudah modern ya, Pak, ya. Apakah penggunaan transportasi seperti pesawat super cepat, nah itu atau kereta api super cepat, itu apakah membatalkan kebolehan qashar dan jamak? Nah, itu, Pak. Terima kasih. izin menjawab. Ya. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu Dila tentang pekerjaan, ya. Pekerjaan seorang pilot atau pramugari yang terus-menerus bepergian. Apakah boleh selalu melaksanakan jamak qashar? Betul. Betul, Pak. Jawabannya ada 2 pendapat ulama ya. Pendapat pertama, boleh selama statusnya masih di luar tempat tinggal asalnya dan tidak berniat mukim atau menetap di suatu tempat. Ia tetap dianggap musafir dan boleh menggunakan keringanan. Ini adalah pendapat dari paling banyak yang diikuti. Lalu pendapat kedua, tidak boleh. Profesi ini menjadikan bepergian sebagai pekerjaan, bukan lagi sebagai safar ya, yang mengandung unsur kesulitan. Statusnya dianggap seperti penduduk di kota tempat ia singgah, sehingga ia wajib sholat sempurna di sana. Jadi kebanyakan ulama yang banyak diikuti yaitu di pendapat pertama ya, diperbolehkan. Lalu pertanyaan, apakah udah jelas? Sudah, Pak. Lalu yang kedua, pertanyaannya, apakah seorang yang bekerja di luar kota setiap hari ya, yang PP pulang pergi, boleh melakukan jamak dan qashar? Jawabannya yaitu tidak boleh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa keringanan jamak dan qashar diberikan untuk safar perjalanan jauh yang tidak menjadi kebiasaan sehari-hari. Pekerja komuter, meskipun menempuh jarak yang jauh, sudah menjadikan rutinitas harian. Kondisi ini tidak lagi dianggap sebagai safar yang memberatkan karena sudah menjadi bagian dari jadwal dan kebiasaan. Keringanan ini berlaku untuk perjalanan yang sifatnya luar biasa atau tidak rutin. Karena ya mungkin dari perjalanan rumah ke kantor yang jauh banyak melewati masjid ya, jadi ya dianjurkan sholat yang sempurna. Jelas, Bu? Jelas, Pak. Pertanyaan terakhir nomor 3. Jika melakukan perjalanan dengan kendaraan yang transportasi yang super cepat ya, Iya, betul, Bapak. apakah perjalanan modern ini menghilangkan hak qashar dan jamak? Jadi jawabannya tidak ya, keringanan tetap berlaku. Jadi mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat batasan qashar dan jamak adalah jarak sekitar 81 kilo, kurang lebih 81 kilometer, bukan kecepatan atau tingkat kesulitan yang dirasakan. Dalil-dalil syar'i menetapkan jarak sebagai ukuran terlepas dari sarana transportasi. Fikih menetapkan perjalanan jauh sebagai sebab keringanan, bukan harus adanya rasa sulit. Oleh karena itu, meskipun pesawat sangat nyaman, selama jarak tempuh memenuhi syarat, hukum safar tetap melekat pada pelakunya dan ia boleh menggunakan keringanan.
Sudah jelas, Ibu? Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Jikalau sudah jelas dan dirasa cukup, ya, mari kita tutup presentasi ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Kami terima kasih kembali.